Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fekatul Mutmainnah dengan NIM 10400121131. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Safawiyah. Yang pertama itu latar belakang berdirinya kerajaan Safawi. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1502 sampai dengan 1722 Masehi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din. Dan nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Yang kedua, perkembangan pada masa kerajaan Safawi. Yang pertama itu kondisi politik dan sosial kerajaan Safawi. Dan politik pada masa kerajaan Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas naik tahta dari tahun 1587 sampai dengan 1629, dan dia menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Reformasi politik yang dilakukan oleh Abbas I tersebut berhasil membuat kerajaan Safawi kuat kembali. Yang kedua, kondisi keagamaan. Pada masa Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya, yang senantiasa pemaksaan agar Syiah menjadi agama negara, tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian. Setelah Abbas I mengangkat perekonomian, Safawi lambat laun mengalami kemunduran, dan puncak kemundurannya terjadi pada masa Syafi Mirza. Tetapi saudagar-saudagar bangsa asing banyak berdiam di Iran dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Yang keempat, kondisi bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi, khususnya ketika Abbas I berkuasa, tradisi keilmuan terus berkembang. Yang kelima, bidang pembangunan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Zutur. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara rapi. Selanjutnya, kemajuan pada masa dinasti Safawiyah. Dalam sejarah perjalanan Safawi telah dicapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung bersejarah militer. Walaupun tidak setara dengan kemajuan Islam di masa klasik, kerajaan ini telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Safawi secara politik. Ia mampu mengatasi berbagai konflik di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara, dan sekaligus berhasil merebut kembali wilayah kekuasaannya yang pernah direbut oleh Turki Utsmani. Yang terakhir yaitu kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasp II, dan Abbas III.
Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa pada kehancuran. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.